Hello YouTube, balik lagi di channel Otocam. Sekarang gue akan ngebahas perbandingan mengenai mesin karburator, mesin karburator dengan mesin injeksi. Gimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya? Simak terus video ini hingga selesai. Ya, mesin karburator dengan mesin injeksi kita mesti pahami dulu dasar sistem kerjanya. Mesin karburator bekerja berdasarkan kevakuman mesin, sedangkan mesin injeksi bekerja berdasarkan CSU itu, yang mengatur semuanya dalam mesin. Nah, jika mesin karburator mengandalkan kevakuman, artinya tidak ada konsistensi Artinya tidak ada konsistensi adalah dia hanya mengandalkan kevakuman, mau gimana pun kondisi mesin itu berdasarkan kevakuman aja bahan bakar dan udara yang masuk. Sedangkan mesin injeksi itu sangat konsisten menjaga asupan bahan bakar yang diberikan dengan banyak sekali sensor yang mendukung untuk memberikan hasil yang maksimal kepada mesin itu. Nah, jadi udah tahu dasar sistem kerjanya dulu. Karburator berdasarkan kevakuman dan injeksi berdasarkan CSU elektrikal yang mengatur semuanya, Electronic Control Unitnya. Nah, sekarang kita bahas dulu si karburator dulu karena si karburator dulu yang memulai sebelum si injeksi ini keluar. Mesin-mesin karburator umumnya pada kendaraan mobil itu udah di tahun 90-an bahkan tahun 90-an itu udah mulai masuk era mesin injeksi, terutama mesin-mesin Eropa itu udah mulai masuk injeksi. Bahkan di tahun 80-an akhir pun mesin-mesin Eropa udah injeksi udah mulai masuk Walaupun mesin injeksinya masih ada yang dikontrol secara mekanis seperti menggunakan fuel disk yang belum full elektrikal seperti mesin-mesin injeksi saat ini. Oke, kita bahas lagi si karburatornya Si karburator itu pasti semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk karburator ini kita bahas dulu kelebihannya. Kelebihan si mesin karburator pertama, simple Mesin ini simple dan mudah perawatan. Karena simple dari sistem kerjanya, tentu perawatannya akan mudah. Kemudian yang kedua, banyak mekanik yang paham mengenai si mesin karburator. Kemudian yang ketiga, mesin karburator jika mengalami kerusakan tidak menguras kantong, artinya biaya perawatannya yang murah. Kemudian yang keempat, mesin karburator bisa dibilang mungkin ini hanya by feeling tenaganya lebih instan dalam arti saat kita injek gas lebih merespon si mesin itu Ini mungkin nggak bisa dipungkiri, mungkin sedikit berasa emang lebih instan tenaganya saat kita injek gas, mesin lebih merespon dibanding mesin injeksi. Namun bukan berarti bahwa mesin injeksi tidak seresponsif itu. Mesin-mesin injeksi itu juga sangat responsif jika dibandingkan dengan mesin karburator. Oke, itu tadi adalah keempat kelebihan dari mesin karburator yang menurut gua sangat menguntungkan buat yang menggunakan mobil dengan mesinnya masih karburator. Kemudian kalau kita ngomongin kelemahannya itu gimana? Starting pagi agak susah. Ini kita nggak bisa pukul rata, memang starting pagi agak susah, emang nggak bisa dipukul rata. Namun penyakit dari mesin karburator itu kalau udah mulai minta di setel lagi, biasanya starting paginya sedikit sulit, nggak bisa sekali starter kayak mesin injeksi. Sekali starter dan mesin hidup mungkin harus ngulang 2-3 kali baru mesin mau hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, karena berdasarkan kevakuman, artinya ada variabel yang nggak bisa sesuai artinya nggak bisa sesuai adalah nggak bisa pas, karena berdasarkan kevakuman artinya bahan bakar dan udara yang masuk itu nggak bisa memberikan hasil yang maksimal kepada mesin itu, artinya efisiensinya kurang baik untuk mesin karburator. Yang ketiga, kelemahan dari mesin karburator itu tidak bisa menyesuaikan kondisi. Artinya tidak bisa menyesuaikan kondisi adalah saat mesin panas dan saat mesin dingin, mesin karburator tidak bisa menyesuaikan atau mengkalkulasi ulang bahan bakar yang diperlukan mesin. Padahal mesin saat kondisi dingin dengan mesin saat kondisi panas itu ada perbedaan dari injeksi bahan bakar yang diberikan untuk mesin injeksi Sedangkan mesin karburator nggak bisa, artinya tidak bisa menyesuaikan keadaan baik saat mesin dingin atau mesin panas. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tidak bisa menyesuaikan kondisi dengan cuaca atau dengan suhu udara sekitar karena suhu udara sekitar akan mempengaruhi dari udara yang dihisap. Padat atau enggaknya udara yang dihisap itu akan pengaruh juga ke keperluan bahan bakar yang dibutuhkan mesin itu sendiri Jadi tetap
walaupun ada kelebihan ada kekurangannya. Kemudian mesin karburator itu lebih sering minta di maintenance ya, bukan dalam arti rusak ya, di maintenance, dirawat, artinya lebih sering minta disetel dibanding mesin injeksi ya kan. Jadi lebih jajan walaupun dikit-dikit untuk nyetel, dikit-dikit nyetel. Seperti itu kelemahan dari si mesin karburator. Kalau kita ngebahas teknologi selanjutnya dari mesin karburator adalah mesin-mesin dengan sistem injeksi. Mesin-mesin sistem injeksi pun sebenarnya banyak banget variannya. Namun di sini yang gue akan bagikan adalah secara umumnya aja ya, gue nggak bahas detailnya. Seperti ada DJ-tronic, LJ-tronic, ataupun KJ-tronic ya kan, terus GDI atau apapun itu banyak. Gue nggak bahas yang itu, gue akan hanya bahas kelebihan dan kekurangan secara umum mesin injeksi. Yang pertama kita bahas kelebihannya. Mesin dengan injeksi, kelebihannya adalah tingkat efisiensinya yang jauh lebih baik dibanding mesin karburator. Ini nggak bisa dibohongin ya. Mesin-mesin injeksi pasti memiliki tingkat efisiensi yang baik untuk bahan bakarnya, dan hasil yang dikeluarkan itu cukup baik dan presisi. Kemudian yang kedua, karena dia menggunakan elektronik, menggunakan komputer untuk memproses semuanya, dibantu dengan sensor untuk memberikan input kepada si ESU, artinya ada parameter yang jelas yang dibutuhkan mesin untuk sekian-sekiannya, dan ini akan menghasilkan akurasi bahan bakar yang cukup baik untuk hasil pembakarannya ya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesin injeksi itu bisa menyesuaikan kondisi. Bisa menyesuaikan kondisi baik mesin itu dingin atau mesin itu panas. Oleh sebab itu, mesin injeksi yang sehat, mau mesin dingin mau mesin panas, sangat mudah untuk dihidupkan, cukup dengan sekali starter aja, ya kan. Saat mesin dingin, asupan bahan bakar diperbanyak, saat mesin panas akan disesuaikan kembali dengan parameter yang dibutuhkan oleh mesin itu. Kemudian bisa menyesuaikan kondisi dengan suhu atau dengan lingkungan sekitar. Jadi saat udara dingin atau saat malam hari, siang hari, saat naik gunung atau di perkotaan dengan suhu udara yang berbeda, kelembapan yang berbeda, dengan kepadatan udara yang berbeda. Artinya mesin injeksi bisa mengkalkulasi ulang kebutuhan bahan bakar yang diperlukan. Jadi nggak seperti karburator yang berdasarkan kevakuman pokoknya disedot aja gitu, enggak. Tapi mesin injeksi akan mengkalkulasi ulang saat malam hari seperti apa, saat siang hari seperti apa. Itulah sebabnya mesin injeksi mau malam, mau siang, mau panas, mau dingin, tenaganya akan terasa sama terus karena dia bisa menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Yang kelima, kelebihan dari mesin injeksi adalah lebih mudah mendeteksi kerusakan. Ya, tapi ini balik lagi lah ya, nggak bisa dipukul rata lebih mudah, tapi menurutku lebih mudah karena apa? Ada scanner. Saat ada mengalami kerusakan, misalnya mesin berebet, mesin pincang atau gimana, colok scanner. Jika memang ada bagian yang rusak, pasti akan kedetek oleh scanner itu. Misalnya coil untuk silinder nomor 3 mati, dia akan keluar. Injektor nomor 2 rusak, dia akan keluar. Jadi menurut gua cukup mudah untuk mendeteksi kerusakan jika kita memanfaatkan teknologi yang memang ada seperti scanner untuk mendeteksi kerusakan. Kemudian yang keenam, mesin injeksi itu punya tingkat respon mesin yang baik ya. Jadi mesin injeksi itu responnya cukup baik saat kita menginjak gas secara penuh, secara dadakan. Jadi kita begitu kita injek pol, si ESU akan mengkalkulasi ulang dengan cepatnya dan dia akan memberikan asupan bahan bakar yang cukup lebih banyak karena si ESU mendeteksi bahwa si pengemudi ini memerlukan akselerasi lebih ya. Artinya dia bisa menyesuaikan dengan si pengendara itu gimana mau dibawanya nih mesin gitu ya. Jadi kalau dibawa santai ya si ESU akan mengkalkulasi dengan santai, namun saat kita perlu tenaga atau akselerasi lebih, si ESU juga bisa memberikan parameter yang dirubah lagi agar bisa memberikan tenaga maksimal dari mesin itu. Itu kelebihan dari mesin injeksi. Kemudian kalau kita ngomongin kekurangan pasti tetap ada aja ya. Semua nggak ada yang nggak ada kekurangannya, tetap ada. Yang pertama, kekurangannya nggak semua mekanik bisa memperbaiki mesin-mesin injeksi, terutama untuk mesin-mesin Eropa. Ini nggak bisa dibohongi karena banyak juga mobil-mobil Eropa yang masuk ke bengkel umum atau apapun, bukan menjelekkan, namun ujung-ujungnya jadi bahan praktek ya, atau malpraktek ujung-ujungnya ya. Jadi nggak semua mekanik itu bisa memperbaiki mesin injeksi, terutama mesin-mesin Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya perawatannya lebih mahal. Ya, memang kalau dibilang biaya perawatan lebih mahal jika mengalami kerusakan pada sistem elektrikalnya ya, entah sensornya, entah sistem bahan bakarnya, karena dia punya tekanan tinggi bagi selang-selangnya. Ini akan menguras biaya yang cukup lebih besar dibanding mesin karburator.
Namun untuk perawatan berkalanya menurut gua mesin injeksi juga 11-12 dengan mesin karburator, karena ya hanya membersihkan injektor, mungkin hanya karbon clean. Jadi 11-12 lah ya mesin karburator, karena sama-sama hanya maintenance, membersihkan saja. Ya, jadi seperti itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari mesin injeksi. Mungkin buat kalian yang nonton video ini ada referensi atau ada masukan lain mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing, kalian bisa komentar di bawah. Jadi akan ngebantu penonton lain yang melihat komentar, nanti akan gue pin ke atas buat yang punya referensi lebih atau punya pengalaman lebih tentang kelebihan dan kekurangan dari mesin karburator dan injeksi. Jangan lupa like dan share video ini. Follow juga Instagram gue di auto.cam dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.